Pernahkah kalian dituduh sebagai menantu mata duitan? Padahal kalian tidak pernah meminta 1 rupiah pun? Aku mengalaminya. Setelah ayah mertuaku meninggal dunia, semua orang memandangku dengan penuh kebencian. Mertuaku bahkan berkata di depan seluruh keluarga, "Aku tahu tujuanmu menikahi anakku. Kamu cuma mengincar warisan keluarga kami." Aku hanya diam. Karena aku tahu, sebentar lagi notaris akan datang. Dan ketika surat wasiat itu dibacakan, orang yang paling keras menghina aku, justru menjadi orang pertama yang menangis penuh penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Dalam Diam. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan nama dan kota asal kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau kalian dituduh mengincar warisan keluarga pasangan, apakah kalian akan tetap diam atau langsung membela diri? Aku datang ke keluarga ini dengan cinta, bukan dengan mengincar harta. Namaku Alia. Kalau ada yang bertanya apa alasan aku menikahi suamiku, jawabanku selalu sama. Karena aku mencintainya. Bukan karena keluarganya kaya. Bukan karena rumah mereka besar. Apalagi karena harta yang mereka miliki. Sayangnya, tidak semua orang percaya pada ketulusan itu. Terutama ibu mertuaku sendiri. Aku mengenal suamiku, Arga, ketika kami sama-sama bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Saat itu aku hanyalah staf administrasi dengan gaji pas-pasan. Sedangkan Arga bekerja sebagai supervisor gudang. Dia bukan laki-laki yang pandai merayu. Bahkan bisa dibilang sangat pendiam. Namun dia selalu memperlakukanku dengan hormat. Kalau hujan turun saat jam pulang kerja, dia diam-diam meminjamkan jas hujannya. Kalau aku lembur, dia selalu memastikan aku sudah makan. Perhatian-perhatian kecil itulah yang perlahan membuatku jatuh hati. 2 tahun kami saling mengenal. Hingga akhirnya Arga datang melamar dengan segala kesederhanaannya. Aku menerima lamaran itu tanpa sedikit pun memikirkan keadaan keluarganya. Bagiku, aku menikahi Arga, bukan keluarganya. Kalau saja waktu bisa diputar kembali, mungkin aku akan lebih berhati-hati mengucapkan kalimat itu. Karena ternyata, menikahi seseorang juga berarti ikut masuk ke dalam kehidupan keluarganya. Dan di sanalah semua penderitaanku dimulai. Hari pertama setelah akad nikah, Arga mengajakku pulang ke rumah orang tuanya. Rumah itu sangat besar. 2 lantai. Halamannya luas. Garasinya berisi 2 mobil. Aku sempat terkejut. Karena selama pacaran, Arga tidak pernah sekalipun menceritakan kondisi keluarganya. Saat aku bertanya kenapa dia menyembunyikannya, dia hanya tersenyum. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya. Kalimat itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih suami. Namun keyakinan itu perlahan mulai runtuh. Begitu memasuki rumah, ibu mertuaku hanya memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Beliau tidak tersenyum. Tidak menyambutku. Bahkan saat aku mencium tangannya, beliau hanya berkata pelan, "Semoga kamu benar-benar mencintai anak saya." Aku tersenyum sopan. "Tentu, Bu." Namun beliau kembali berkata, "Karena banyak perempuan datang ke keluarga ini bukan karena cinta, melainkan karena uang." Kalimat itu membuat senyumku membeku. Aku mencoba menganggapnya sebagai nasihat, bukan tuduhan. Aku masih berpikir positif. Hari-hari pertama setelah menikah sebenarnya berjalan baik. Aku tetap bekerja. Arga juga bekerja seperti biasa. Kami memilih tinggal di rumah kecil peninggalan nenek Arga yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tuanya. Aku merasa nyaman. Rumahnya sederhana.
tapi penuh kehangatan. Setiap akhir pekan kami mengunjungi ayah dan ibu mertua. Aku selalu datang membawa masakan kesukaan mereka. Kadang opor ayam, kadang rawon, kadang hanya kue buatanku sendiri. Ayah mertua selalu tersenyum setiap kali mencicipinya. Masakanmu enak sekali, Alia, katanya. Aku selalu tersenyum malu. Sedangkan ibu mertuaku hanya diam. Beliau jarang memujiku. Namun aku tetap berusaha menjadi menantu yang baik. Satu-satunya orang yang selalu membuatku merasa diterima adalah ayah mertuaku. Beliau sangat bijaksana. Sering mengajakku berbincang setelah makan malam. Suatu hari beliau berkata, "Alia." "Iya, Yah. Kalau suatu hari nanti orang salah menilaimu, jangan buru-buru membela diri." Aku tersenyum bingung. "Maksud ayah?" Beliau menatapku lembut. Karena waktu selalu lebih pandai membuktikan ketulusan daripada 1000 kata. Saat itu aku tidak benar-benar memahami maksud ucapan beliau. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Aku sama sekali tidak menyangka kalimat itu kelak menjadi pegangan hidupku. Beberapa bulan kemudian, ayah mertuaku mulai sering sakit. Awalnya hanya batuk, kemudian sesak napas. Hingga akhirnya beliau beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Selama masa itu, aku hampir setiap hari menjaganya. Aku mengambil cuti, mengantarnya kontrol, menemaninya makan, menyuapinya saat beliau sudah terlalu lemah mengangkat tangan. Beliau sering menggenggam tanganku sambil berkata, "Terima kasih, Nak." Aku selalu menjawab, "Sudah seharusnya, Yah." Sementara itu, saudara-saudara iparku jarang datang. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang hanya datang sebentar lalu pulang. Ada yang bahkan hanya menelepon. Namun aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bagiku, merawat orang tua adalah bentuk kasih sayang, bukan perlombaan mencari pujian. Suatu sore, ketika Arga sedang mengurus administrasi rumah sakit, ayah mertuaku memanggilku pelan. "Alia." Aku segera mendekat. "Iya, Yah." Beliau mengambil sebuah amplop coklat dari laci kecil di samping tempat tidur. Tangannya gemetar. "Tolong simpan ini." Aku mengernyit. "Apa ini, Yah?" Beliau tersenyum tipis. "Nanti, kalau waktunya sudah tepat, akan ada orang yang mengambilnya." Aku langsung menggeleng. "Yah, lebih baik ayah berikan saja kepada Arga." Namun beliau menggenggam tanganku. "Tolong, jangan dibuka. Jangan diberikan kepada siapapun. Sampai ada seseorang yang datang membawa namaku." Aku terdiam. Entah kenapa dadaku tiba-tiba berdebar. Aku menerima amplop itu, lalu memasukkannya ke dalam tasku. Aku sama sekali tidak tahu bahwa amplop sederhana itu akan menjadi awal dari fitnah terbesar dalam hidupku. Fitnah yang membuat ibu mertuaku menuduhku sebagai perempuan mata duitan. Dan fitnah itu akan menghancurkan hubungan kami. Sesaat sebelum sebuah nama tak terduga dibacakan oleh notaris. "Menantu mata duitan seperti kamu pasti menunggu aku mati." Sejak hari itu, amplop coklat yang diberikan ayah mertua selalu kusimpan di dalam lemari kecil di kamarku. Aku sama sekali tidak pernah membukanya. Bahkan sesekali aku lupa kalau benda itu masih kusimpan. Bagiku, pesan terakhir orang tua harus dijaga. Bukan dipertanyakan. Bukan pula dicurigai. Sayangnya, tidak semua orang berpikir seperti itu. Kondisi ayah mertua semakin hari semakin menurun. Beliau lebih sering berbaring. Napasnya mulai menggunakan alat bantu. Tubuhnya semakin kurus. Namun setiap kali aku datang membawa makanan, beliau tetap berusaha tersenyum. "Alia." "Iya, Yah. Terima kasih masih mau datang." Aku menggenggam tangannya. "Jangan bicara begitu. Ayah pasti sembuh."
Beliau hanya tersenyum. Tatapan matanya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak pernah selesai diucapkan. Berbeda dengan ayah mertua, sikap ibu mertuaku justru semakin dingin. Beliau hampir tidak pernah menyapaku. Kalaupun berbicara, hanya seperlunya. Bahkan suatu hari saat aku sedang mengganti selimut ayah mertua di rumah sakit, beliau berkata dengan suara yang cukup keras, "Rajin sekali kamu." Aku menoleh sambil tersenyum. "Iya Bu, kasihan ayah kedinginan." Namun beliau tersenyum sinis. "Atau jangan-jangan kamu sengaja cari muka?" Aku terdiam. Belum sempat menjawab, beliau melanjutkan, "Orang yang terlalu baik biasanya ada maunya." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin membela diri. Namun teringat pesan ayah mertua. Kalau suatu hari orang salah menilaimu, jangan buru-buru membela diri. Aku memilih diam. Malam harinya aku menangis di rumah. Arga yang melihat mataku sembab langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Aku ragu bercerita. Namun akhirnya semua keluar begitu saja. "Mas, Ibu bilang aku cari muka." Arga langsung memelukku. "Sudahlah. Mama memang begitu. Nanti juga berubah." Aku mengangguk. Meski dalam hati aku bertanya, kapan? Karena sejak awal menikah, yang berubah justru perlakuan ibu mertuaku. Semakin hari, semakin menyakitkan. Seminggu kemudian, dokter memanggil seluruh keluarga. Kami berkumpul di ruang konsultasi. Dokter berbicara pelan. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kondisi Pak Hadi semakin kritis. Silakan keluarga lebih sering mendampingi beliau." Ruangan langsung hening. Ibu mertuaku menangis. Arga memejamkan mata. Sedangkan aku hanya menggenggam tas erat-erat. Karena aku belum siap kehilangan sosok yang selama ini selalu membelaku. 3 hari setelah itu, ayah mertua mengembuskan napas terakhirnya. Aku menangis sejadi-jadinya. Beliau bukan hanya mertuaku. Beliau sudah seperti ayahku sendiri. Orang pertama di keluarga itu yang membuatku merasa diterima. Kini beliau telah pergi. Rumah duka dipenuhi pelayat, tetangga, kerabat, rekan bisnis. Semuanya datang silih berganti. Aku membantu menyiapkan makanan, menyuguhkan minuman, melayani tamu tanpa henti. Namun, di tengah suasana duka itu, aku mulai merasakan tatapan aneh dari saudara-saudara iparku. Mereka sering berbisik sambil melihat ke arahku. Saat aku mendekat, mereka langsung diam. Awalnya aku mengira hanya perasaanku. Ternyata tidak. Malam setelah pemakaman selesai, semua keluarga berkumpul di ruang tamu. Suasananya masih dipenuhi tangis. Tiba-tiba kakak ipar tertuaku berkata, "Bu, menurutku kita harus mulai mendata semua aset ayah." Ibu mertuaku mengangguk. "Iya. Supaya tidak ada yang hilang." Kalimat itu terdengar biasa. Sampai beliau menoleh ke arahku. Tatapannya tajam. Sangat tajam. Lalu berkata, "Terutama barang-barang yang mungkin sudah dibawa orang lain." Semua orang langsung melihat ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Aku mulai merasa tidak nyaman. Belum sempat suasana mencair. Ibu mertuaku kembali berkata dengan nada yang lebih keras. "Alia." "Iya Bu. Kamu kan paling sering menemani ayah." Aku mengangguk. "Iya. Tidak ada barang yang dititipkan ke kamu." Pertanyaan itu membuat tubuhku langsung membeku. Pikiranku langsung menuju amplop coklat yang masih kusimpan. Namun aku teringat pesan ayah mertua. Jangan diberikan kepada siapapun sampai ada orang yang datang membawa namaku. Aku menjawab pelan. "Tidak ada, Bu." Bukan karena ingin berbohong, tetapi karena aku sedang menjaga amanah. Entah mengapa, jawabanku justru membuat wajah ibu mertuaku berubah.
Beliau berdiri, lalu menunjukku dengan jari. Jangan bohong. Suasana rumah langsung sunyi. Ayahmu pasti menitipkan sesuatu. Kamu pikir aku tidak tahu? Air mataku mulai menggenang. Bu! Saya benar-benar. Beliau memotong ucapanku. Sejak awal aku sudah curiga. Kamu menikahi anakku bukan karena cinta, tapi karena mengincar warisan keluarga kami. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Semua orang terdiam. Tidak ada satupun yang membelaku. Bahkan Arga masih memilih diam. Dan saat itulah, aku sadar. Fitnah yang selama ini kutakutkan, akhirnya benar-benar dimulai. Suamiku memilih diam saat aku dihina di depan seluruh keluarga. Kalimat itu masih terngiang jelas di telingaku. Kamu menikahi anakku cuma karena mengincar warisan keluarga kami. Seisi ruang tamu mendadak sunyi. Tak ada suara tangisan. Tak ada suara bisikan. Semua mata tertuju kepadaku. Aku berdiri mematung. Tanganku mulai gemetar. Bibirku berusaha terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang mampu keluar. Bukan karena aku merasa bersalah, melainkan karena aku tidak pernah menyangka, di rumah yang selama ini kuanggap sebagai keluarga, aku justru dipandang sebagai pencuri. Aku menoleh perlahan ke arah Arga. Suamiku. Orang yang paling kuharapkan berdiri di sampingku. Aku berharap, dia akan berkata, "Mama, jangan bicara seperti itu." Atau setidaknya, Alia bukan orang seperti itu. Apa saja. Satu kalimat saja. Namun, Arga hanya menundukkan kepala. Diam. Lagi. Diamnya terasa jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan ibu mertuaku. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena ucapan ibu, tetapi karena laki-laki yang bersumpah akan melindungiku, memilih bungkam. Kakak iparku yang bernama Roni ikut berdiri. Aku juga merasa ada yang aneh. Semua orang menoleh kepadanya. Sejak papa sakit, yang paling sering menemani cuma Alia. Mana tahu papa sempat menyerahkan sertifikat atau surat penting. Aku langsung menggeleng. Itu tidak benar, Kak. Namun sebelum aku selesai berbicara, adik iparku yang lain ikut menyela. Kalau memang gak ada, kenapa wajahmu pucat begitu? Ruangan kembali dipenuhi bisikan. Aku merasa seperti sedang diadili. Padahal, aku bahkan tidak tahu kesalahanku apa. Ibu mertuaku berjalan mendekat. Tatapannya penuh kemarahan. Alia, kalau memang kamu tidak mengambil apa-apa, berani nggak tasmu diperiksa sekarang? Jantungku langsung berdetak sangat keras. Bukan karena aku mencuri, tetapi karena aku teringat amanah dari ayah mertua. Amplop itu memang tidak ada di tasku. Sudah kusimpan di rumah. Namun aku takut, kalau mereka mengetahui keberadaan amplop itu sekarang, aku justru mengkhianati pesan terakhir beliau. Aku menjawab pelan. Silakan, Bu. Aku membuka tasku. Mengeluarkan dompet, ponsel, mukena kecil, obat sakit kepala. Semua isi tasku taruh di atas meja. Tidak ada apapun. Ibu mertuaku terlihat kecewa. Namun bukannya meminta maaf, beliau justru berkata sinis. Pintar juga. Mungkin sudah kamu sembunyikan di rumah. Kalimat itu membuat beberapa orang kembali berbisik. Aku mulai kehilangan kesabaran. Namun aku masih berusaha menahan diri. Saat itulah seorang tante dari pihak keluarga angkat bicara. Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti. Aku langsung menoleh. Beliau adalah adik perempuan almarhum ayah mertua. Selama ini beliau memang dikenal bijaksana. Namun ibu mertuaku langsung menjawab ketus. Kamu tidak tahu apa-apa. Perempuan seperti ini biasanya paling pandai berpura-pura. Aku kembali menunduk. Air mataku jatuh ke lantai.
Aku benar-benar tidak menyangka, kebaikan yang selama ini kulakukan tidak berarti apa-apa. Satu tuduhan saja, sudah cukup menghapus semuanya. Malam semakin larut. Satu persatu keluarga mulai pulang. Namun sebelum keluar rumah, aku mendengar beberapa orang berbisik. Itu menantunya ya? Iya. Kasihan juga. Tapi siapa tahu benar. Kalimat-kalimat itu menusuk hatiku. Fitnah memang seperti asap. Sekali menyebar, sulit dihentikan. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku mengunci pintu. Lalu menangis sejadi-jadinya. Tangisku pecah. Aku memeluk bantal sambil terus mengingat wajah ayah mertua. Beliau pernah berkata, kalau suatu hari orang salah menilaimu, jangan buru-buru membela diri. Namun malam itu, aku benar-benar ingin berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa aku bukan perempuan serakah. Aku tidak pernah menginginkan rumah mereka, mobil mereka, atau uang mereka. Aku hanya ingin hidup tenang bersama suamiku. Itu saja. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk. Tok, tok, tok. Alia. Suara Arga terdengar pelan. Boleh aku masuk? Aku membuka pintu. Arga berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Aku minta maaf. Katanya lirih. Aku menatapnya lama. Mas. Aku cuma mau tanya satu hal. Iya. Tadi. Kenapa Mas diam? Arga menundukkan kepala. Aku bingung. Jawaban itu membuat hatiku benar-benar hancur. Bingung. Aku tersenyum pahit. Saat istrimu dituduh pencuri, Mas malah bingung. Air mata Arga ikut jatuh. Namun kali ini, aku tidak lagi sanggup menghiburnya, karena aku sendiri sedang hancur. Malam itu, aku tidur sambil memeluk sebuah kotak kecil di dalam lemari. Kotak tempat kusimpan amplop titipan ayah mertua. Aku sama sekali belum membukanya, dan aku tidak berniat membukanya. Karena aku yakin, suatu saat nanti, akan datang orang yang dimaksud ayah. Orang yang akan mengambil amanah itu. Namun aku tidak tahu, orang itu ternyata adalah seorang notaris. Dan kedatangannya akan mengubah seluruh nasib keluarga ini. Amanah terakhir yang tak berani kubuka. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali menutup mata, yang terngiang selalu suara ibu mertuaku. Kamu cuma mengincar warisan keluarga kami. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Menusuk. Menghancurkan semua ketenangan yang selama ini berusaha kubangun. Aku menoleh ke samping. Arga sudah tertidur membelakangiku. Atau mungkin, dia hanya berpura-pura tidur. Karena sejak kami pulang dari rumah duka, kami hampir tidak berbicara. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tetapi karena terlalu banyak luka yang belum sempat dijelaskan. Aku perlahan bangkit dari tempat tidur, membuka lemari, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sederhana, warnanya mulai kusam, namun di dalamnya tersimpan sesuatu yang selama ini kujaga sepenuh hati. Amplop coklat titipan ayah mertua. Aku mengusap permukaan amplop itu perlahan. Masih utuh. Masih tersegel. Belum pernah kubuka sedikit pun. Padahal, kalau aku mau, aku bisa saja mengetahui isinya sejak hari pertama. Namun setiap kali rasa penasaran datang, aku selalu teringat pesan beliau. Jangan dibuka. Sampai orang yang tepat datang. Aku menarik napas panjang. Tenang ya. Yah, aku masih pegang janji itu. Pagi harinya aku berangkat bekerja seperti biasa. Aku sengaja tetap masuk kantor. Karena kalau terus berada di rumah, pikiranku justru semakin kacau. Namun ternyata, masalah tidak berhenti di rumah. Begitu sampai kantor, aku menerima pesan dari kakak iparku, Roni.
Sore nanti semua keluarga kumpul lagi. Jangan coba-coba menghilang. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Entah kenapa, nada pesannya seperti ancaman. Sepulang kerja, aku dan Arga kembali datang ke rumah ibu mertua. Rumah itu jauh lebih sepi dibanding hari pemakaman. Namun suasananya justru terasa lebih dingin. Begitu aku masuk, semua orang langsung memandangku. Tatapan mereka membuatku merasa seperti orang asing. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada sapaan. Bahkan segelas air pun tidak ada yang menawariku. Ibu mertuaku duduk di kursi paling depan. Di sampingnya ada map-map tebal berisi dokumen, sertifikat rumah, surat kendaraan, buku tabungan. Beliau mulai membuka satu persatu. Kita harus cek semuanya, katanya. Tidak boleh ada yang hilang. Aku hanya diam. Tiba-tiba adik iparku berkata, "Bu, berangkas papa sudah dibuka." Ibu mertuaku langsung menoleh. Isinya lengkap. Adik iparku menggeleng pelan. Ada satu map yang gak ada. Suasana langsung berubah tegang. Jantungku ikut berdegup. Aku tidak tahu map apa yang dimaksud. Namun aku bisa merasakan semua mata mulai kembali mengarah kepadaku. Benar saja. Beberapa detik kemudian ibu mertuaku berdiri. "Alia." "Iya, Bu." "Kamu yakin papa nggak pernah menitipkan apapun?" Aku kembali mengingat amplop di rumah. Aku menggigit bibir. Bukan karena ingin berbohong, tetapi karena aku sedang menjaga amanah. Aku menjawab pelan. "Maaf, Bu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu." Kalimat itu membuat suasana meledak. "Apa maksudmu tidak bisa menjawab?" bentak ibu mertuaku. "Kamu memang menyembunyikan sesuatu." Roni langsung ikut berdiri. "Bu, jangan-jangan map yang hilang itu memang ada sama Alia?" Beberapa saudara langsung mengangguk. Aku merasa napasku mulai sesak. Arga akhirnya berdiri. Aku berharap kali ini dia akan membelaku. Namun yang dia katakan justru membuatku semakin kecewa. "Alia, kalau memang ada sesuatu, lebih baik jujur saja." Aku langsung menoleh kepadanya. Mataku berkaca-kaca. "Mas, bahkan kamu juga tidak percaya sama aku?" Arga terdiam. Dia tidak menjawab. Dan diamnya kali ini terasa seperti pengakuan. Aku mengusap air mata. Lalu berkata dengan suara bergetar. "Aku memang sedang menjaga sesuatu." Seluruh ruangan langsung sunyi. Tapi itu bukan milikku. Dan aku tidak berhak memberikannya kepada siapapun. Ibu mertuaku langsung menunjuk wajahku. "Nah kan? Aku benar. Kamu memang menyembunyikan warisan suamiku." Tangisnya pecah. Beliau menangis sambil berteriak. "Dasar menantu mata duitan. Aku sudah bilang dari dulu. Kamu cuma pura-pura baik." Kalimat itu benar-benar menghancurkan hatiku. Aku tidak sanggup lagi berdiri di ruangan itu. Aku menoleh ke arah Arga untuk terakhir kalinya. Berharap masih ada sedikit kepercayaan di matanya. Namun yang kulihat, hanya keraguan. Saat itulah aku sadar. Aku sedang sendirian. Benar-benar sendirian. Aku mengambil tasku. Lalu berjalan menuju pintu. Namun sebelum sempat keluar, bel pintu rumah berbunyi. Ting-tong. Semua orang menoleh. Seorang pria parubaya berpakaian rapi berdiri di depan rumah. Di tangannya ada tas kulit hitam. Dia bertanya dengan sopan. "Permisi. Apakah ini keluarga almarhum Bapak Hadi?" "Iya," jawab ibu mertuaku. Pria itu mengangguk. Lalu mengeluarkan sebuah kartu nama. "Saya Notaris Bima Prasetyo. Saya datang membawa pesan terakhir dari almarhum." Seketika, seluruh ruangan menjadi sunyi. Dan jantungku berdegup sangat kencang. Karena firasatku mengatakan,
Inilah orang yang selama ini dimaksud oleh ayah mertua. Notaris itu langsung menatapku, bukan mertuaku. Ruang tamu itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada pria berjas abu-abu yang baru saja masuk. Usianya sekitar 50 tahun. Rambutnya mulai memutih. Di tangannya ada tas kulit hitam yang tampak sudah sering dipakai. Wajahnya tenang. Namun kehadirannya membuat suasana berubah drastis. "Selamat sore," ucapnya sopan. "Saya Bima Prasetyo, notaris yang selama ini menangani beberapa dokumen milik almarhum Bapak Hadi." Ibu mertuaku langsung berdiri. "Oh, silakan masuk." Beliau buru-buru mempersilakan duduk. Mungkin beliau mengira, hari itu semua warisan akan segera dibagikan. Begitu duduk, Pak Bima mengeluarkan beberapa map tebal, lalu sebuah buku kecil. Beliau memandang seluruh keluarga satu persatu. "Sebelumnya saya turut berduka cita. Almarhum adalah pribadi yang sangat baik." Semua mengangguk pelan. Kemudian beliau berkata, "Saya datang karena menjalankan amanah." Kalimat itu membuat jantungku langsung berdegup. Aku teringat ucapan ayah mertua. Suatu hari akan ada orang yang datang membawa namaku. Aku mulai merasa, orang itu memang Pak Bima. Beliau membuka buku kecilnya, lalu membaca beberapa catatan. Pak Hadi pernah memberikan beberapa instruksi kepada saya. Tetapi sebelum saya membacakan isi wasiat, ada satu amanah yang harus saya ambil. Ruangan kembali hening. Semua menunggu. Pak Bima menoleh perlahan. Namun, beliau tidak melihat ibu mertuaku. Tidak melihat Arga. Tidak juga melihat kakak-kakak iparku. Tatapannya justru berhenti tepat ke arahku. "Apa di sini ada Ibu Alia?" Aku terkejut. "Saya." Beliau tersenyum tipis, lalu berdiri. Seluruh keluarga langsung menoleh kepadaku. Aku berdiri perlahan. Tanganku mulai dingin. Pak Bima kembali bertanya, "Beberapa bulan lalu, apakah almarhum pernah menitipkan sesuatu kepada ibu?" Jantungku terasa berhenti berdetak. Aku langsung teringat amplop coklat yang kusimpan di rumah. Selama beberapa detik, aku tidak mampu menjawab. Ibu mertuaku langsung menyela. "Nah kan, saya sudah bilang. Alia memang menyembunyikan sesuatu." Suasana kembali gaduh. Beberapa saudara mulai berbisik. Benar ternyata. Pantas saja dia tadi tidak mau menjawab. Aku menggenggam kedua tanganku erat. Air mataku mulai menggenang. Pak Bima mengangkat tangannya. "Maaf. Tolong jangan memotong." Suasana kembali tenang. Beliau menatapku lagi. "Ibu Alia, saya hanya ingin bertanya, apakah amanah itu masih utuh?" Aku mengangguk perlahan. "Iya. Saya belum pernah membukanya." Pak Bima langsung tersenyum lega. "Alhamdulillah." Kalimat itu membuat seluruh keluarga bingung. Beliau lalu berkata, "Kalau begitu, tolong besok pagi bawalah amplop itu ke kantor saya." Ibu mertuaku langsung berdiri. "Kenapa besok? Kenapa tidak sekarang saja?" Pak Bima menjawab dengan tenang. "Karena itu memang pesan almarhum. Tidak boleh dibuka. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain kepada saya." Ruangan langsung sunyi. Aku bisa melihat wajah ibu mertuaku mulai berubah. Beliau tidak menyangka bahwa ternyata aku memang sedang menjaga amanah, bukan mencuri. Namun beberapa detik kemudian, Roni kembali menyela. "Pak, kalau memang itu dokumen warisan, kenapa harus dititipkan ke Alia?" Pak Bima tersenyum tipis. 5 bulan sebelum beliau meninggal, saya juga menanyakan hal yang sama. Semua langsung memperhatikan. Lalu Pak Hadi menjawab. Pak Bima membuka buku catatannya. Kemudian membaca kalimat yang ditulisnya saat itu.
Karena hanya Alia yang tidak pernah bertanya tentang hartaku. Seisi ruangan langsung membeku. Aku menutup mulutku. Air mataku mengalir begitu saja. Pak Bima melanjutkan. Beliau juga berkata, semua anakku pernah bertanya soal warisan. Semua saudaraku pernah membahas hartaku. Hanya menantuku, Alia, yang setiap datang selalu bertanya apakah aku sudah makan dan apakah obatku sudah diminum. Tangisku langsung pecah. Aku tidak sanggup lagi menahan air mata. Aku tidak pernah tahu bahwa ayah mertua memperhatikan semua hal kecil yang kulakukan. Namun, ucapan berikutnya membuat seluruh keluarga semakin terkejut. Pak Bima menutup buku kecilnya, lalu berkata pelan, dan itu baru alasan mengapa beliau memilih Ibu Alia menjaga amanah. Isi sebenarnya baru akan diketahui saat pembacaan wasiat besok. Jantung semua orang seolah berhenti berdetak, karena tidak ada seorang pun yang tahu apa sebenarnya isi amplop itu, termasuk aku. Dan malam itu, tidak ada yang bisa tidur dengan tenang, karena semua orang mulai menyadari bahwa rahasia terbesar almarhum belum benar-benar dibuka. Aku diusir dari rumah, tapi tetap memegang amanah terakhir. Malam itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa tidur. Aku bisa merasakannya. Tatapan penuh curiga dari ibu mertuaku masih terus menghantuiku. Begitu juga bisikan saudara-saudara iparku yang terdengar sampai ke telingaku. Mereka tidak lagi membicarakan duka. Mereka membicarakan warisan. Dan namaku selalu disebut. Aku dan Arga pulang ke rumah dengan perjalanan yang sangat sunyi. Biasanya Arga selalu menggenggam tanganku saat mengemudi. Malam itu, tidak. Tangannya tetap berada di setir. Tatapannya lurus ke depan. Sedangkan aku hanya memandang keluar jendela. Hujan turun pelan. Seolah langit ikut menangis bersamaku. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Kubuka lemari. Lalu kuambil kotak kayu tempat amplop itu kusimpan. Aku memegangnya erat. Tanganku gemetar. Aku benar-benar penasaran. Apa sebenarnya isi amplop ini? Mengapa ayah mertua sampai rela membuat seluruh keluarganya salah paham? Mengapa beliau memilih aku? Bukan istrinya. Bukan anak-anaknya. Bahkan bukan Arga. Namun lagi-lagi, aku mengingat pesan terakhir beliau. Jangan dibuka. Aku mengembuskan napas panjang. Tenang, Yah. Aku akan menepati janjiku. Saat aku hendak mengembalikan kotak itu ke lemari, Arga masuk ke kamar. Dia melihat kotak itu, lalu menatapku. Itu amplop titipan papa ya? Aku mengangguk pelan. Iya. Arga duduk di tepi ranjang. Alia, boleh aku lihat? Aku langsung menggeleng. Maaf, Mas. Aku nggak bisa. Bukan karena aku nggak percaya sama Mas. Tapi karena aku sedang menjaga amanah. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tahu. Tapi keadaan sekarang sudah kacau. Mama terus menuduh kamu. Kalau isi amplop itu bisa menjelaskan semuanya, kenapa nggak kita buka saja? Air mataku kembali mengalir. Mas, kalau aku membuka amanah orang yang sudah meninggal, apa bedanya aku mengkhianati kepercayaannya? Arga langsung terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Pagi harinya, sebelum aku berangkat ke kantor notaris, ponselku berdering. Nomor ibu mertuaku. Aku menarik napas panjang, lalu mengangkatnya. Assalamualaikum, Bu. Tidak ada salam balasan. Yang terdengar justru suara beliau yang penuh kemarahan. Alia, kamu jangan datang ke kantor notaris. Aku mengernyit. Kenapa, Bu? Karena kamu sudah bukan bagian dari urusan keluarga kami. Jantungku langsung berdegup. Beliau melanjutkan dengan nada tinggi.
Kamu serahkan amplop itu ke Arga. Lalu pulang. Setelah itu jangan pernah ikut campur lagi. Air mataku mulai menggenang. Bu. Saya hanya menjalankan pesan ayah. Beliau langsung membentak. Jangan panggil dia ayah. Kamu tidak pantas. Kalimat itu benar-benar menghancurkan hatiku. Belum sempat aku menjawab, telepon langsung ditutup. Aku memandang layar ponsel beberapa detik. Tanganku bergetar. Dadaku terasa sesak. Namun aku berusaha menguatkan diri. Hari ini, aku harus menyelesaikan amanah yang sudah dipercayakan kepadaku. Apapun risikonya. Sekitar pukul 9 pagi, aku tiba di kantor notaris. Bangunannya sederhana. Tidak terlalu besar. Namun terlihat sangat rapi. Pak Bima sudah menungguku di ruang tamu. Beliau tersenyum hangat. Ibu Alia. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk. Lalu menyerahkan kotak kayu itu. Pak Bima menerimanya dengan sangat hati-hati. Beliau tidak langsung membukanya. Beliau justru memandangku cukup lama. 5 bulan. Katanya pelan. Ibu berhasil menjaga amanah ini selama 5 bulan. Aku hanya tersenyum kecil. Saya cuma menjalankan janji. Pak Bima mengangguk penuh hormat. Luar biasa. Karena terus terang, saya sendiri tidak yakin ada orang yang sanggup menahan rasa penasaran selama itu. Beliau membuka kotak kayu, mengambil amplop coklat, lalu memperhatikan segelnya. Masih utuh. Belum tersentuh. Pak Bima tersenyum. Persis seperti yang diharapkan almarhum. Namun, beliau belum juga membukanya. Beliau justru memasukkan amplop itu ke dalam map hitam. Lalu berkata, pembukaan amanah ini harus dilakukan di depan seluruh ahli waris. Termasuk ibu. Aku mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Ibu mertuaku masuk bersama Arga, Roni, dan seluruh anggota keluarga. Begitu melihatku sudah duduk di sana, wajah ibu mertuaku langsung berubah merah. Beliau berjalan cepat ke arahku. Lalu tanpa memedulikan siapapun yang ada di ruangan itu, beliau menunjuk wajahku sambil berteriak, "Keluar! Kamu tidak berhak ada di sini." Ruangan langsung hening. Aku berdiri perlahan. Air mataku mulai jatuh. Namun sebelum sempat melangkah, Pak Bima berdiri, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. "Maaf, Bu Sari. Justru Ibu Alia adalah orang yang paling tidak boleh keluar dari ruangan ini." Seketika, semua orang saling berpandangan. Karena tidak ada yang menyangka, pembacaan wasiat itu ternyata tidak bisa dimulai tanpa kehadiranku. Akhirnya aku tahu. Ayah mertua sudah menyiapkan semuanya. Ruang rapat kantor notaris mendadak sunyi. Ucapan Pak Bima masih menggantung di udara. Justru Ibu Alia adalah orang yang paling tidak boleh keluar dari ruangan ini. Semua orang langsung menatapku. Tatapan yang tadi penuh kebencian, kini berubah menjadi kebingungan. Ibu mertuaku bahkan masih berdiri sambil menunjuk ke arahku. Wajahnya memerah karena marah. "Apa maksud Bapak?" Suara beliau bergetar. "Dia itu cuma menantu. Ini urusan keluarga kami." Pak Bima tetap tenang. Beliau menunggu sampai suasana sedikit mereda. Baru kemudian berkata pelan, "Maaf, Bu. Kalau Ibu ingin pembacaan wasiat ini berjalan sesuai pesan almarhum, maka Ibu Alia wajib berada di ruangan ini." Ruangan kembali hening. Aku sendiri ikut bingung. Aku sama sekali tidak mengerti. Kenapa harus aku? Pak Bima membuka map hitam yang sejak tadi dibawanya. Beliau mengeluarkan amplop coklat yang selama 5 bulan kujaga. Tanganku langsung gemetar. Untuk pertama kalinya sejak ayah mertua menitipkannya, amplop itu akhirnya berada di depan semua orang. Segelnya masih utuh.
Persis seperti saat pertama kali diberikan kepadaku. Pak Bima mengangkat amplop itu. Lihat baik-baik. Segelnya tidak rusak. Itu artinya Ibu Alia benar-benar menjalankan amanah almarhum. Aku menundukkan kepala. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena bangga, tetapi karena akhirnya ada seseorang yang mempercayaiku. Namun ibu mertuaku masih belum mau menerima. Beliau menggeleng keras. Itu belum membuktikan apa-apa. Bisa saja dia sudah mengganti isinya. Beberapa saudara ikut mengangguk. Aku memejamkan mata. Aku mulai lelah. Rasanya apapun yang kulakukan selalu salah di mata mereka. Pak Bima kembali tersenyum tipis. Beliau lalu mengeluarkan sebuah dokumen lain. Karena saya sudah menduga akan muncul tuduhan seperti ini. Almarhum meminta saya membuat berita acara penitipan. Beliau menunjukkan dokumen itu. Di sana ada tanda tangan ayah mertua. Ada tanda tangan Pak Bima. Bahkan ada cap resmi kantor notaris. Tanggalnya, 5 bulan sebelum ayah mertua meninggal. Ruangan langsung sunyi. Ibu mertuaku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Beliau membacanya perlahan. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Pak Bima mulai membacakan isi dokumen tersebut. Pada hari ini, saya, Hadi Santoso, secara sadar menitipkan satu amplop tertutup kepada menantu saya, Alia. Aku langsung menutup mulutku. Air mataku jatuh semakin deras. Pak Bima melanjutkan, karena saya percaya hanya dia yang akan menjaga amanah ini tanpa membukanya. Suasana benar-benar hening. Tak ada satupun yang berani berbicara. Kemudian Pak Bima membuka halaman berikutnya. Di sana terdapat tulisan tangan ayah mertua. Tulisan yang sangat kukenal. Tulisan yang dulu sering kutemui saat beliau membuat daftar belanja. Pak Bima membacanya perlahan. Kalau kalian sedang mendengar surat ini, berarti aku sudah tidak ada. Tangisku langsung pecah. Aku menutup wajahku. Aku sangat merindukan sosok beliau. Pak Bima melanjutkan. Aku sengaja memilih Alia menjaga amanah ini. Bukan karena dia menantuku. Tetapi karena dia satu-satunya orang yang tidak pernah bertanya berapa hartaku. Seluruh ruangan membeku. Aku melihat Arga mulai menangis. Sedangkan Roni menundukkan kepala. Surat itu masih berlanjut. Anak-anakku. Kalian sering datang kepadaku membawa pembicaraan tentang rumah, tanah, dan tabungan. Tetapi Alia. Dia datang membawa makanan hangat dan memastikan aku meminum obat. Air mata di ruangan itu mulai jatuh satu persatu. Bahkan tante yang sejak awal membelaku ikut menangis. Pak Bima berhenti sejenak. Lalu berkata, masih ada satu surat lagi. Dan surat inilah yang menjadi alasan utama saya meminta Ibu Alia hadir. Jantungku kembali berdebar. Masih ada surat? Aku bahkan tidak tahu kalau di dalam amplop itu ada lebih dari satu dokumen. Pak Bima membuka amplop coklat perlahan. Semua orang menahan napas. Di dalamnya ternyata ada sebuah map putih yang jauh lebih kecil. Beliau mengeluarkannya dengan sangat hati-hati. Lalu berkata, isi map inilah yang akan menentukan kepada siapa sebenarnya pesan terakhir almarhum ditujukan. Ibu mertuaku langsung berdiri. Tangannya mulai gemetar. Sedangkan Arga memegang dadanya. Karena entah mengapa, semua orang mulai merasa bahwa isi surat berikutnya akan mengubah seluruh hidup keluarga kami. Dan beberapa detik lagi, Pak Bima akan menyebut satu nama. Nama yang sama sekali tidak diperkirakan oleh siapapun di ruangan itu. Saat notaris menyebut satu nama, seluruh ruangan langsung membeku. Ruangan itu begitu sunyi. Tak ada satupun yang berani bergerak. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar begitu jelas. Semua mata tertuju kepada map putih kecil yang sedang dipegang Pak Bima. Tangannya membuka map itu perlahan. Sangat perlahan.
Seolah beliau memahami bahwa beberapa detik lagi, sebuah rahasia besar akan terbongkar. Aku menggenggam kedua tanganku erat. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku sama sekali tidak tahu isi surat itu. Aku juga tidak pernah membayangkan ayah mertua meninggalkan sesuatu yang begitu penting. Di sudut ruangan, ibu mertuaku duduk dengan wajah tegang. Roni berkali-kali mengusap keringat di dahinya. Sedangkan Arga terus menatap lantai. Tak seorang pun berani bersuara. Pak Bima mulai membaca. Ini adalah surat terakhirku. Kalau surat ini sedang dibacakan, berarti keluargaku sedang berkumpul membicarakan warisan. Beberapa orang langsung saling berpandangan. Seolah almarhum benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi setelah kepergiannya. Surat itu berlanjut. Kalau benar kalian sedang bertengkar karena hartaku, berarti aku gagal mendidik kalian. Kalimat itu seperti tamparan. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Ibu mertuaku mulai menangis pelan. Pak Bima melanjutkan. Selama aku sakit, aku memperhatikan siapa yang datang karena cinta, dan siapa yang datang karena kewajiban. Aku langsung menutup mulutku. Air mataku kembali mengalir. Beliau membaca lagi. Aku sengaja tidak langsung membagikan hartaku, karena aku ingin melihat isi hati keluargaku terlebih dahulu. Ruangan kembali hening. Tak ada satupun yang berani menyela. Kemudian, Pak Bima menarik napas panjang. Beliau menatap seluruh ruangan. Lalu berkata, bagian berikutnya sangat penting. Saya harap tidak ada yang memotong. Semua langsung mengangguk. Beliau kembali membaca. Orang pertama yang kusebut bukan penerima warisan, melainkan orang yang paling berjasa di akhir hidupku. Jantungku semakin berdebar. Entah kenapa, aku merasa sangat gugup. Lalu, Pak Bima mengucapkan satu nama. Alia. Seketika, seluruh ruangan membeku. Aku sendiri ikut terkejut. Aku menatap Pak Bima dengan mata berkaca-kaca. Beliau melanjutkan membaca. Alia, terima kasih sudah merawatku tanpa pernah bertanya apa yang akan kamu dapatkan. Tangisku langsung pecah. Aku menundukkan kepala. Bahuku bergetar. Aku tidak sanggup lagi menahan air mata. Pak Bima membaca lagi. Kalau suatu hari mereka menuduhmu mengincar hartaku, jangan membenci mereka. Karena mereka belum melihat apa yang selama ini aku lihat. Ruangan semakin sunyi. Aku melihat Arga mulai menangis. Roni memejamkan mata. Sedangkan ibu mertuaku terus mengusap air matanya. Namun ternyata, itu belum selesai. Pak Bima membuka halaman berikutnya. Lalu berkata, mulai sekarang saya akan membacakan isi wasiat mengenai pembagian harta. Semua orang langsung kembali menegakkan badan. Inilah yang sejak tadi mereka tunggu. Pak Bima membaca perlahan. Rumah tempat kami tinggal tetap menjadi hak istriku selama beliau hidup. Ibu mertuaku langsung menarik napas lega. Beliau memejamkan mata sambil menangis. Namun Pak Bima belum selesai. Setelah istriku meninggal, rumah itu tidak boleh dijual dan harus dijadikan rumah singgah gratis bagi keluarga pasien kurang mampu. Seluruh ruangan kembali terdiam. Roni langsung mengangkat kepala. Apa? Pak Bima tetap melanjutkan. Tabungan dan investasi kubagi rata kepada seluruh anakku. Semua mulai sedikit lega. Namun, beliau membuka halaman terakhir, dan saat membaca kalimat pertama, ekspresinya berubah serius. Beliau menatapku, lalu menatap seluruh keluarga. Kemudian berkata pelan, masih ada satu aset yang belum saya bacakan. Aset ini, nilainya paling besar. Ruangan kembali dipenuhi ketegangan. Jantung semua orang berdetak semakin cepat. Karena mereka tahu, inilah bagian yang paling menentukan. Pak Bima memegang halaman terakhir, lalu berkata,
Dan nama penerima aset terbesar itu adalah... Beliau berhenti. Seluruh ruangan menahan napas. Tak seorang pun berkedip. Karena satu nama yang akan disebut beberapa detik lagi, akan menghancurkan semua tuduhan yang selama ini diarahkan kepadaku. Nama itu dibacakan, dan semua orang langsung kehilangan kata-kata. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tak ada satupun yang berani bernapas terlalu keras. Semua mata tertuju kepada lembar terakhir yang dipegang Pak Bima. Aku sendiri bisa mendengar detak jantungku. Begitu keras. Begitu cepat. Entah kenapa, aku sama sekali tidak berharap namaku disebut. Karena sejak awal, aku tidak pernah menginginkan warisan apapun. Aku hanya ingin membersihkan nama baikku. Itu saja. Pak Bima mengusap kacamatanya, lalu mulai membaca perlahan. Aset terakhir yang belum disebutkan adalah sebidang tanah beserta bangunan di Jalan Merdeka. Ruangan langsung mulai berbisik. Aku mengenal tempat itu. Semua orang juga mengenalnya. Itu adalah aset terbesar milik ayah mertua. Luasnya hampir 2000 meter. Di atasnya berdiri sebuah ruko 3 lantai yang setiap bulan menghasilkan uang sewa cukup besar. Nilainya belasan miliar rupiah. Roni langsung menegakkan badan. Adik-adik Arga ikut saling berpandangan. Bahkan ibu mertuaku mulai tersenyum tipis. Mungkin mereka berpikir, aset sebesar itu pasti akan diwariskan kepada keluarga inti. Aku hanya menunduk. Tidak tertarik memikirkan siapa yang akan menerimanya. Pak Bima kembali membaca aset tersebut. Beliau berhenti sebentar, lalu menatap seluruh ruangan. Tidak diwariskan kepada satu orang pun. Seketika seluruh ruangan gaduh. Apa maksudnya? Bagaimana bisa? Pak Bima mengangkat tangannya meminta semua tenang. Beliau kembali membaca. Aku memutuskan aset itu dijual setelah istriku menyetujuinya. Seluruh hasil penjualannya digunakan untuk membangun Yayasan Hadi Santoso. Ruangan kembali hening. Yayasan itu akan memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu dan membantu biaya pengobatan masyarakat yang tidak sanggup. Air mataku langsung jatuh. Aku menutup mulutku. Aku tahu, sejak muda ayah mertua memang sering membantu orang lain. Namun aku tidak menyangka, bahkan setelah meninggal pun, beliau masih ingin berbagi. Namun kejutan belum selesai. Pak Bima membuka halaman terakhir, lalu berkata, masih ada satu keputusan penting. Semua kembali memperhatikan. Beliau membaca perlahan, untuk memastikan yayasan ini berjalan jujur. Aku menunjuk seseorang sebagai pelaksana wasiat dan pengawas yayasan. Roni langsung tersenyum. Mungkin dia mengira namanya akan disebut. Arga juga terlihat tegang. Sedangkan ibu mertuaku menggenggam tasnya erat. Pak Bima menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Orang yang kutunjuk adalah... Beliau berhenti sejenak, lalu membaca dengan suara lantang. Menantuku, Alia. Brak, gelas di tangan Roni langsung jatuh ke lantai. Suaranya memecah keheningan. Ibu mertuaku membelalak. Apa? Beliau hampir tidak bisa berdiri. Sedangkan Arga menoleh kepadaku dengan mata penuh air. Aku sendiri benar-benar tidak mampu bergerak. Pak Bima melanjutkan. Bukan karena Alia membutuhkan hartaku, tetapi karena dia satu-satunya orang yang tidak pernah meminta sedikit pun dari hartaku. Tangisku pecah. Aku benar-benar tidak sanggup menahan air mata lagi. Surat itu masih berlanjut. Kalau Alia mau menerima amanah ini, aku percaya yayasan itu akan dijalankan dengan hati. Kalau dia menolak, jual seluruh aset dan serahkan kepada lembaga sosial yang paling terpercaya. Ruangan kembali sunyi. Semua orang mulai memahami. Aku sama sekali bukan penerima warisan. Aku hanya dipercaya menjaga amanah.
Tidak ada 1 meter tanah pun yang menjadi milikku. Tidak ada 1 rupiah pun yang boleh kupakai untuk diriku sendiri. Semuanya untuk orang lain. Ibu mertuaku perlahan terduduk. Tangannya gemetar hebat. Beliau memandangku. Tatapan yang tadi penuh kebencian, kini berubah menjadi rasa bersalah. Sangat dalam. Roni menundukkan kepala. Tak ada lagi yang bisa dikatakannya. Karena semua tuduhan selama ini, ternyata salah. Sangat salah. Namun saat semua orang mengira pembacaan wasiat telah selesai, Pak Bima menutup map itu perlahan. Lalu berkata, masih ada 1 surat pribadi. Surat ini khusus ditujukan kepada Ibu Sari. Ibu mertuaku langsung mengangkat kepala. Air matanya terus mengalir. Beliau sama sekali tidak tahu bahwa isi surat terakhir itulah yang akan membuatnya menangis dan menyesal seumur hidup. Surat terakhir untuk ibu mertuaku membuat seluruh ruangan menangis. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan. Tak ada lagi yang membahas warisan. Tak ada lagi yang menatapku dengan curiga. Semua perhatian kini tertuju kepada 1 lembar surat terakhir yang masih berada di tangan Pak Bima. Beliau memandang ibu mertuaku dengan penuh hormat. Bu Sari. Surat ini ditulis langsung oleh almarhum. Dan beliau berpesan, surat ini hanya boleh dibacakan setelah semua isi wasiat selesai. Ibu mertuaku mengangguk pelan. Tangannya gemetar. Beliau sudah tidak lagi terlihat marah. Yang tersisa hanyalah wajah seorang istri yang baru kehilangan suaminya. Pak Bima membuka lipatan surat itu perlahan. Tulisan tangan ayah mertua memenuhi halaman. Tulisan yang rapi. Tulisan yang selama ini begitu akrab kulihat. Beliau mulai membaca. Sari. Begitu nama itu disebut, air mata ibu mertuaku langsung jatuh. Kalau kamu sedang mendengar surat ini, berarti aku sudah benar-benar pergi. Suasana kembali sunyi. Tak ada yang berani menyela. Pak Bima melanjutkan. Terima kasih sudah menemaniku selama puluhan tahun. Aku tahu menjadi istriku tidak pernah mudah. Ibu mertuaku mulai menangis terisak. Beliau menutup wajahnya. Namun beberapa detik kemudian, isi surat mulai berubah. Tapi ada 1 hal yang membuatku sedih menjelang akhir hidupku. Semua orang kembali mengangkat kepala. Kamu terlalu sibuk menjaga hartaku. Sampai lupa menjaga hati orang-orang yang menyayangimu. Kalimat itu seperti menghantam seluruh ruangan. Ibu mertuaku langsung menangis lebih keras. Pak Bima membaca lagi. Aku melihat bagaimana kamu sering menyakiti Alia. Aku mendengarnya. Aku melihatnya. Aku langsung menutup mulutku. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak pernah tahu. Ternyata ayah mertua mengetahui semua perlakuan itu. Setiap kali Alia keluar dari kamarku sambil mengusap air mata, aku tahu siapa yang membuatnya menangis. Tangisku pecah. Aku teringat semua hari ketika aku berpura-pura tersenyum di depan beliau. Kupikir beliau tidak menyadarinya. Ternyata, beliau mengetahui semuanya. Pak Bima kembali membaca. Kamu selalu mengira Alia menginginkan hartaku. Padahal, dia bahkan pernah menolak saat aku ingin memberinya uang. Ruangan kembali sunyi. Ibu mertuaku langsung menoleh kepadaku. Tatapannya penuh keterkejutan. Aku memang tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Suatu hari, ayah mertua pernah ingin memberiku sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih karena telah merawatnya. Namun aku menolak. Aku berkata, "Yah, saya merawat ayah karena saya sayang, bukan karena ingin dibayar." Aku mengucapkannya dengan tulus. Dan ternyata, beliau mengingatnya sampai akhir hayat. Pak Bima melanjutkan, "Sari, kalau ada satu orang yang paling pantas kamu peluk setelah aku pergi, orang itu bukan anak-anak kita." Beliau berhenti sejenak. Ruangan benar-benar sunyi. Lalu membaca kalimat berikutnya.
melainkan Alia. Tangis ibu mertuaku pecah. Beliau menangis tanpa suara. Bahunya terus bergetar. Surat itu masih berlanjut. Kalau suatu hari kamu sadar telah menyakitinya, jangan malu meminta maaf. Karena meminta maaf tidak akan membuatmu menjadi orang kecil. Justru akan membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Aku ikut menangis. Arga juga tidak mampu lagi menahan air matanya. Roni menundukkan kepala dalam-dalam. Tak ada satupun yang sanggup menatapku. Pak Bima membaca bagian terakhir. Dan Alia, beliau menoleh ke arahku. Kalau suatu hari Sari datang meminta maaf, jangan balas dengan dendam. Kalau kamu mampu memaafkan, maka itulah warisan terbesar yang bisa kutinggalkan untuk keluargaku. Pak Bima menutup surat itu perlahan. Ruangan benar-benar hening. Tak ada suara selain isak tangis. Tiba-tiba, ibu mertuaku berdiri. Beliau berjalan perlahan ke arahku. Langkahnya terlihat berat. Matanya sembab. Begitu sampai di depanku, beliau langsung berlutut. Alia. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Beliau menangis sambil menggenggam kedua tanganku. Maafkan ibu. Selama ini ibu buta. Ibu terlalu sibuk menjaga harta. Sampai tidak melihat ketulusanmu. Aku ikut menangis. Namun sebelum sempat menjawab, Pak Bima kembali berdiri. Beliau berkata pelan, "Maaf. Masih ada satu dokumen terakhir yang harus saya sampaikan." Semua orang langsung menoleh. "Apa lagi, Pak?" tanya Arga. Pak Bima membuka tasnya. Lalu mengeluarkan sebuah map biru yang sejak tadi belum pernah diperlihatkan. Beliau menarik napas panjang. Dokumen ini akan menentukan keputusan terbesar yang harus diambil oleh Ibu Alia. Dan keputusan itu akan membuat seluruh keluarga kembali terkejut. Keputusan yang membuat seluruh keluarga kembali terkejut. Tangis di ruang rapat itu belum juga reda. Ibu mertuaku masih berlutut di hadapanku. Tangannya menggenggam kedua tanganku erat. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Alia, maafkan ibu. Aku terlalu sombong. Aku terlalu mudah menilai orang. Aku sudah menyakitimu. Aku ikut menangis. Selama bertahun-tahun, aku sering membayangkan momen ketika ibu mertuaku meminta maaf. Kupikir saat itu tiba, hatiku akan merasa puas. Kupikir aku akan merasa menang. Namun kenyataannya, yang kurasakan justru sedih. Sangat sedih. Karena seandainya permintaan maaf ini datang lebih awal, mungkin ayah mertua masih bisa melihat keluarganya kembali rukun. Aku perlahan membantu beliau berdiri. Bu, saya tidak pernah membenci ibu. Beliau langsung menangis lebih keras. Tapi, aku melanjutkan. Rasa sakit itu memang nyata. Butuh waktu untuk menyembuhkannya. Beliau mengangguk berkali-kali. Ibu mengerti. Ibu akan menunggu. Saat suasana mulai tenang, Pak Bima berdiri dari kursinya. Beliau mengambil map biru yang sejak tadi belum dibuka. Ladies and gentlemen. Masih ada satu dokumen terakhir. Semua kembali duduk. Suasana kembali hening. Pak Bima membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat surat bermaterai. Lengkap dengan tanda tangan ayah mertua. Beliau mulai membaca. Dokumen ini bukan bagian dari pembagian warisan, melainkan permintaan pribadiku kepada Alia. Aku langsung menoleh. Permintaan untukku? Aku sama sekali tidak pernah mendengar tentang ini. Pak Bima melanjutkan. Kalau Alia bersedia, aku ingin dia menjadi ketua Yayasan Hadi Santoso selama 5 tahun pertama. Ruangan kembali sunyi. Beliau membaca lagi. Seluruh biaya operasional yayasan sudah kusiapkan. Pengurusnya juga sudah kupilih.
Tetapi keputusan terakhir tetap berada di tangan Alia. Aku benar-benar terkejut. Tanganku langsung dingin. Aku tidak pernah membayangkan akan memikul tanggung jawab sebesar itu. Pak Bima menatapku. Bu Alia. Sesuai isi surat, Ibu bebas menerima atau menolak. Tidak ada paksaan. Aku hanya terdiam. Pikiranku benar-benar kosong. Roni tiba-tiba berdiri. Kami setuju. Semua menoleh kepadanya. Aku malu. Sangat malu. Selama ini kami menuduh Alia mengincar harta. Padahal Papa justru mempercayakan amanah sebesar ini kepadanya. Adik-adik iparku ikut mengangguk. Kami juga setuju. Asalkan Kak Alia mau. Arga perlahan menggenggam tanganku. Aku juga mendukung keputusan apapun. Tidak peduli kamu menerima atau menolak. Karena sekarang, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Inilah pertama kalinya suamiku membelaku tanpa ragu. Namun, aku masih belum bisa menjawab. Aku memejamkan mata. Bayangan ayah mertua terus muncul. Beliau yang tersenyum saat mencicipi masakanku. Beliau yang selalu berkata, "Terima kasih, Nak." Beliau yang mempercayaiku menjaga amanahnya. Air mataku kembali jatuh. Aku membuka mata. Lalu berkata pelan, "Pak Bima." "Iya, Bu. Saya bersedia menjalankan amanah ini." Semua langsung tersenyum lega. Tapi, aku melanjutkan. Saya punya satu syarat. Ruangan kembali hening. Saya tidak mau menjalankannya sendirian. Semua menatapku bingung. Aku menoleh kepada ibu mertuaku. Bu, kalau ibu benar-benar ingin menebus semua kesalahan, maukah ibu mendampingi saya mengurus yayasan ini? Ibu mertuaku langsung menutup mulutnya. Beliau menangis tersedu-sedu. Alia, kamu masih mau menerima ibu? Aku mengangguk sambil tersenyum. Ayah pasti ingin kita bekerja sama. Bukan saling membenci. Tangis kembali memenuhi ruangan. Kali ini, bukan karena perebutan harta, melainkan karena sebuah kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang telah lama retak. Namun, saat semua mengira masalah telah selesai, Pak Bima kembali berkata, "Masih ada satu hal lagi yang harus diketahui semua ahli waris." Semua kembali menoleh. Beliau menarik sebuah berkas tipis dari dalam map. Laporan ini berisi sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui keluarga. Dan setelah membacanya, kalian akan tahu alasan sebenarnya mengapa Pak Hadi begitu mempercayai Alia. Jantungku kembali berdebar. Karena aku sendiri tidak tahu laporan apa yang dimaksud. Dan ternyata, rahasia terbesar ayah mertua belum sepenuhnya terungkap. Ternyata ayah mertua sudah mengetahui semuanya jauh sebelum beliau meninggal. Ruangan kembali sunyi. Semua orang yang tadi mulai tersenyum kini kembali menahan napas. Pak Bima mengambil sebuah map tipis berwarna krem. Map itu terlihat sudah cukup lama. Di sudutnya terdapat tulisan tangan ayah mertua. Laporan pribadi. Aku belum pernah melihat map itu sebelumnya. Begitu juga seluruh keluarga. Pak Bima membuka halaman pertama. Laporan ini ditulis sendiri oleh almarhum selama beliau menjalani pengobatan. Beliau menatap kami satu persatu. Laporan ini bukan untuk mempermalukan siapapun, tetapi untuk menjelaskan alasan di balik semua keputusan beliau. Semua mengangguk pelan. Tak ada lagi yang berani menyela. Pak Bima mulai membaca. Kalau kalian sedang mendengar laporan ini, berarti Alia sudah berhasil menjaga amanahku. Air mataku kembali menetes. Pak Bima melanjutkan. Aku sengaja memperhatikan semua orang yang datang menjengukku. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengenali siapa yang benar-benar peduli. Ruangan kembali hening. Beliau membuka halaman berikutnya.
Di sana terdapat catatan tanggal demi tanggal. Semuanya ditulis sangat rapi. Pak Bima membacanya. Tanggal 4 Februari. Roni datang 15 menit. 10 menit membahas sertifikat tanah. Roni langsung menundukkan kepala. Mukanya memerah. Tak sanggup menatap siapapun. Pak Bima melanjutkan. Tanggal 9 Februari. Anakku Arga datang. Lebih banyak menangis daripada berbicara. Aku tahu dia menyayangiku. Arga langsung mengusap air matanya. Namun catatan berikutnya membuat napasnya tertahan. Sayangnya, dia belum berani melindungi istrinya. Kalimat itu seperti menghantam dada Arga. Tangisnya langsung pecah. Dia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ayah, maafkan aku. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Pak Bima melanjutkan membaca. Tanggal 14 Februari. Sari datang. Semua mata langsung beralih kepada ibu mertuaku. Dia menangis di depanku. Tapi 5 menit kemudian dia memarahi Alia karena makanan yang dibawanya dianggap terlalu sederhana. Ibu mertuaku langsung menangis. Beliau menutup wajahnya. Astagfirullah. Beliau terus mengulang kalimat itu. Seolah baru menyadari betapa seringnya beliau menyakiti hatiku. Pak Bima membalik halaman berikutnya. Lalu tersenyum tipis. Catatan berikut ini berbeda. Aku ikut penasaran. Beliau mulai membaca. Tanggal 18 Februari. Alia datang pukul 5 pagi. Aku langsung mengangkat kepala. Aku ingat hari itu. Hari ketika ayah mertua tiba-tiba demam tinggi. Pak Bima membaca lagi. Dia membersihkan tubuhku. Mengganti bajuku. Menyuapiku makan. Lalu diam-diam mencuci pakaianku sendiri karena tidak ingin merepotkan perawat. Tangisku kembali pecah. Aku tidak pernah menyangka. Hal-hal kecil itu ternyata diperhatikan ayah mertua. Pak Bima masih melanjutkan. Saat kukatakan terima kasih, Alia hanya menjawab. Beliau berhenti sejenak, lalu membaca dengan suara pelan. Ayah jangan berterima kasih. Kalau ayah sehat, itu sudah menjadi hadiah terbesar untuk saya. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Bahkan tante-tante yang hadir ikut mengusap air mata. Namun, halaman terakhir benar-benar membuat semua orang kehilangan kata-kata. Pak Bima membaca perlahan. Kalau suatu hari keluargaku memfitnah Alia karena hartaku, berarti dugaanku benar. Seluruh ruangan langsung membeku. Karena itulah, aku sengaja menitipkan amanah kepadanya. Aku ingin melihat siapa yang percaya kepada ketulusan. Dan siapa yang lebih percaya pada prasangka? Tak ada lagi yang mampu berbicara. Semua menundukkan kepala. Mereka sadar. Sejak awal, ayah mertua sebenarnya sedang menguji keluarganya sendiri. Dan sayangnya, mereka gagal. Pak Bima menutup map itu perlahan. Beliau berkata pelan, almarhum sudah mengetahui kemungkinan semua ini terjadi. Karena itu beliau menyiapkan semuanya dengan sangat rapi. Ruangan benar-benar hening. Tak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya penyesalan. Tiba-tiba, Arga berdiri. Dia berjalan ke hadapanku. Lalu, di depan ibu, saudara-saudaranya, dan seluruh keluarga besar. Dia berlutut. Air matanya terus mengalir. Alia. Aku gagal menjadi suami. Aku lebih memilih diam. Saat semua orang menyakitimu, aku tidak pantas meminta apapun. Tapi, kalau masih ada sedikit ruang di hatimu, izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Namun sebelum sempat menjawab, ibu mertuaku tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali terkejut. Alia, ada satu rahasia lagi yang belum pernah diketahui Arga.
Dan rahasia itu akan mengubah cara pandangku terhadap ibu mertuaku untuk selamanya. Rahasia yang selama ini disembunyikan ibu mertuaku. Ruangan kembali hening. Semua mata kini beralih kepada ibu mertuaku. Beliau masih berdiri. Matanya sembab. Tangannya terus gemetar. Kalimat yang baru saja beliau ucapkan membuat semua orang kebingungan. Alia, ada satu rahasia lagi yang belum pernah diketahui Arga. Aku menatap beliau dengan dada berdebar. Rahasia apa, Bu? Beliau menarik napas panjang. Beberapa kali mencoba berbicara. Namun suaranya selalu tertahan oleh tangis. Pak Bima mempersilakan beliau duduk. Ibu tidak perlu terburu-buru. Katakan saja yang sebenarnya. Ibu mertuaku mengangguk pelan. Beliau mengusap air matanya. Lalu memandang Arga. Maafkan Mama. Arga terlihat bingung. Mama mau bilang apa? Beliau menggenggam kedua tangannya erat. Seolah sedang mengumpulkan keberanian yang selama bertahun-tahun tidak pernah dimilikinya. Selama Papa sakit. Sebenarnya biaya pengobatan kita hampir tidak cukup. Arga langsung mengernyit. Maksud Mama? Bukankah selama ini ayah memiliki tabungan yang cukup? Bukankah beliau juga memiliki beberapa aset? Mengapa ibu berkata seperti itu? Air mata ibu mertuaku kembali jatuh. Karena sebagian besar tabungan Papa sudah habis untuk operasi pertama. Ruangan langsung sunyi. Aku ikut terkejut. Aku tidak pernah mengetahui hal itu. Beliau melanjutkan. Setelah operasi, dokter menyarankan pengobatan lanjutan. Biayanya sangat besar. Aku bingung harus mencari uang dari mana. Roni dan adik-adiknya saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar cerita itu. Papa melarang Mama menjual rumah. Beliau juga melarang mengambil pinjaman. Lalu, suatu malam, Alia datang ke rumah sakit. Aku langsung membeku. Aku mulai mengingat sesuatu. Sesuatu yang selama ini kusimpan sendiri. Ibu mertuaku menangis semakin keras. Mama waktu itu sedang menangis sendirian di lorong rumah sakit. Alia menghampiri. Lalu bertanya, Bu, ada apa? Mama akhirnya bercerita kalau biaya pengobatan ayah kurang. Alia langsung pergi. Sekitar 1 jam kemudian, dia kembali membawa bukti transfer. Ruangan benar-benar sunyi. Arga menatapku. Alia, itu benar. Aku hanya menundukkan kepala. Aku tidak pernah berniat menceritakannya. Karena bagiku, membantu keluarga bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Ibu mertuaku melanjutkan. Alia menjual mobil kecil miliknya. Mobil yang dia beli dari hasil menabung sebelum menikah. Air mata Arga langsung jatuh. Dia menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Alia, kamu. Aku tersenyum tipis. Itu cuma mobil, Mas. Tapi ayah tidak tergantikan. Ruangan kembali dipenuhi tangis. Aku masih ingat hari ketika menjual mobil itu. Mobil pertamaku. Mobil yang kubeli setelah bertahun-tahun bekerja. Saat menyerahkan kuncinya kepada pembeli, hatiku memang sedih. Namun ketika melihat ayah mertua bisa kembali menjalani pengobatan, aku merasa tidak menyesal sedikit pun. Ibu mertuaku kembali berkata, yang membuat Mama semakin malu. Alia melarang Mama memberitahu siapapun. Beliau memandang seluruh anak-anaknya. Kalian tahu apa alasan Alia? Semua menggeleng. Beliau menjawab dengan suara bergetar. Bu, jangan bilang ke Mas Arga. Dia pasti merasa gagal sebagai anak. Biarkan dia tetap merasa sudah melakukan yang terbaik. Tangis Arga langsung pecah. Dia berlutut di hadapanku. Kali ini lebih dalam daripada sebelumnya. Alia, aku benar-benar tidak tahu. Aku bahkan tidak pantas disebut suamimu. Aku segera memegang bahunya.
Mas, jangan begitu. Namun Arga terus menangis. Aku sibuk membiarkan orang menghina kamu. Padahal diam-diam kamu menyelamatkan ayah. Pak Bima ikut mengusap air matanya. Beliau berkata pelan, sebenarnya Pak Hadi juga mengetahui siapa yang membayar biaya itu. Semua menoleh. Beliau meminta pihak rumah sakit merahasiakannya. Karena beliau ingin melihat apakah suatu hari Alia akan menceritakan jasanya sendiri. Beliau tersenyum haru. Dan ternyata, sampai beliau meninggal, Ibu Alia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Ruangan kembali sunyi. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi prasangka. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan yang begitu dalam. Ibu mertuaku kembali menggenggam tanganku. Alia, ibu tidak tahu bagaimana menebus semua kesalahan ini. Aku mengusap air mata beliau. Bu, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Yang penting, kita sama-sama mau berubah. Beliau langsung memelukku erat. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantu di keluarga itu, aku merasakan pelukan yang benar-benar tulus. Namun, aku sadar, memaafkan bukan berarti semua masalah selesai. Masih ada satu keputusan besar yang harus kuambil. Keputusan yang akan menentukan masa depanku bersama Arga. Dan keputusan itu akan mengejutkan seluruh keluarga. Aku memaafkan mereka, tapi aku tidak akan kembali menjadi Alia yang dulu. Pelukan ibu mertuaku masih terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Arga, aku merasakan pelukan seorang ibu. Bukan pelukan yang penuh kepura-puraan. Bukan pelukan karena ada orang lain yang melihat. Melainkan pelukan yang lahir dari penyesalan yang sangat dalam. Beliau terus menangis di pundakku. Alia, ibu benar-benar menyesal. Apa yang harus ibu lakukan supaya kamu bisa memaafkan ibu? Aku mengusap pelan punggung beliau. Air mataku ikut jatuh. Bu, saya sudah memaafkan ibu. Beliau langsung mengangkat wajahnya. Benarkah? Aku mengangguk pelan. Iya. Karena menyimpan dendam hanya akan membuat hati saya semakin berat. Tapi aku berhenti sejenak. Seluruh ruangan kembali sunyi. Semua menunggu kalimat berikutnya. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Wajah Arga langsung berubah. Begitu juga ibu mertuaku. Aku melanjutkan dengan suara tenang. Luka di hati saya memang mulai sembuh. Tapi bekasnya akan tetap ada. Dan saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku menoleh ke arah Arga. Mas, aku masih mencintai Mas. Kalimat itu membuat matanya langsung berkaca-kaca. Tapi cinta saja tidak cukup. Dulu aku terlalu sering mengalah. Terlalu sering diam. Terlalu sering mengorbankan perasaanku. Sampai akhirnya aku hampir kehilangan diriku sendiri. Arga menundukkan kepala. Dia tidak membantah. Karena semua yang kukatakan adalah kenyataan. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai hari ini, aku ingin rumah tangga kita dibangun dengan cara yang berbeda. Semua kembali memperhatikanku. Syarat pertama, tidak boleh ada lagi penghinaan dalam keluarga. Siapapun yang salah, harus berani meminta maaf. Ibu mertuaku langsung mengangguk. Ibu janji. Syarat kedua, semua urusan keuangan harus terbuka. Tidak ada lagi prasangka. Tidak ada lagi tuduhan. Arga langsung menjawab, aku setuju. Bahkan seluruh aset dan keuangan kita akan kita bicarakan bersama. Aku tersenyum kecil. Syarat ketiga, kalau suatu hari nanti ada masalah, Mas harus berdiri di sampingku. Bukan diam. Ruangan kembali sunyi. Kalimat itu benar-benar menghantam hati Arga.
Air matanya kembali jatuh. Dia menggenggam tanganku. Aku berjanji. Aku pernah gagal sekali. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian aku menoleh kepada ibu mertuaku. Bu, saya ingin mengatakan satu hal. Beliau langsung mengangguk. Silakan, Nak. Aku tersenyum tipis. Saya tidak pernah menginginkan harta keluarga ini. Dari dulu, yang saya inginkan hanya satu. Agar ibu menerima saya sebagai anak. Tangis ibu mertuaku langsung pecah. Beliau memelukku erat. Alia, mulai hari ini, kamu bukan lagi menantu. Kamu anak ibu. Ruangan kembali dipenuhi tangis haru. Bahkan Roni dan adik-adiknya ikut mengusap air mata. Pak Bima tersenyum melihat semuanya. Beliau berkata pelan, saya yakin. Kalau Pak Hadi melihat dari atas sana, beliau pasti tersenyum. Semua mengangguk. Aku juga tersenyum sambil menatap foto ayah mertua yang masih berada di atas meja. Dalam hati aku berbisik, yah, amanah ayah sudah selesai. Semoga ayah tenang di sana. Seminggu kemudian, Yayasan Hadi Santoso resmi berdiri. Hari pertama pembukaan, kami memberikan bantuan biaya operasi kepada seorang anak kecil yang berasal dari keluarga kurang mampu. Saat melihat ibunya menangis sambil mengucapkan terima kasih, aku langsung teringat ayah mertua. Aku tahu, inilah yang beliau inginkan. Warisan yang terus mengalir menjadi kebaikan, bukan menjadi penyebab pertengkaran. Di sisi lain, hubunganku dengan ibu mertuaku mulai berubah. Beliau sering datang ke rumah, namun bukan lagi untuk mengatur hidupku. Beliau datang membawa makanan, kadang membantu memasak, kadang hanya ingin mengobrol. Setiap kali pulang, beliau selalu memelukku. Sesuatu yang dulu bahkan tidak pernah kubayangkan. Sementara Arga, dia benar-benar berubah. Setiap kali ada persoalan, dia selalu bertanya pendapatku terlebih dahulu. Dia belajar menjadi suami yang melindungi, bukan hanya mencintai. Melihat perubahan itu, hatiku perlahan mulai pulih. Namun, masih ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan yang akan menjadi penutup seluruh perjalanan ini. Keputusan yang bukan tentang warisan, melainkan tentang arti sebuah keluarga yang sesungguhnya. Aku memilih keluarga, bukan harta. 6 bulan berlalu sejak hari pembacaan wasiat itu. 6 bulan yang mengubah hidup kami semua. Rumah yang dulu dipenuhi kecurigaan, kini mulai dipenuhi tawa. Rumah yang dulu dipenuhi tuduhan, kini dipenuhi doa. Dan semua itu bukan karena warisan, melainkan karena kami akhirnya belajar menghargai satu sama lain. Yayasan Hadi Santoso berkembang jauh lebih cepat daripada yang kami bayangkan. Setiap minggu selalu ada keluarga yang datang meminta bantuan. Ada anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah. Ada lansia yang tidak mampu membeli obat. Ada pasien yang terancam tidak bisa menjalani operasi karena tidak memiliki biaya. Setiap kali melihat mereka tersenyum setelah menerima bantuan, hatiku selalu teringat kepada ayah mertua. Aku sering membayangkan beliau tersenyum dari tempat terbaik di sisi Allah. Warisan yang beliau tinggalkan bukan hanya bangunan atau tanah, tetapi kesempatan untuk membantu orang lain. Dan itulah warisan yang sesungguhnya. Suatu sore, aku sedang merapikan berkas di kantor yayasan. Tiba-tiba pintu terbuka. Ibu mertuaku masuk sambil membawa 2 kotak makanan. Alia, ibu bikin rawon. Katanya ini makanan favoritmu. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Beliau duduk di depanku, lalu memandangku cukup lama. Alia. Iya, Bu. Ibu masih sering kepikiran. Kepikiran semua ucapan ibu dulu. Aku menggenggam tangan beliau. Sudahlah, Bu. Kita mulai hidup yang baru. Beliau mengangguk, namun air matanya tetap jatuh.
Ayahmu benar. Harta memang bisa membuat mata manusia menjadi buta. Tapi untungnya, ibu belum terlambat sadar. Aku ikut tersenyum sambil menghapus air mata beliau. Malam harinya, aku duduk di teras rumah bersama Arga. Langit dipenuhi bintang. Udara terasa sangat sejuk. Arga memegang secangkir teh hangat. Alia. Iya. Aku masih sering merasa bersalah. Aku menoleh kepadanya. Kenapa? Aku selalu ingat saat kamu dihina. Aku ada di sana. Tapi aku memilih diam. Air matanya kembali menggenang. Aku berharap waktu bisa diputar. Aku tersenyum tipis. Mas, waktu memang tidak bisa diputar. Tapi masa depan masih bisa diperbaiki. Arga menggenggam tanganku. Kamu benar. Aku janji. Aku akan menjaga kepercayaanmu sampai kapanpun. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya pada janji itu. Karena kali ini, aku melihat buktinya. Bukan hanya kata-kata. Beberapa hari kemudian, seluruh keluarga berkumpul di rumah ibu mertuaku. Namun suasananya sangat berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Tidak ada pembicaraan tentang warisan. Tidak ada pertengkaran. Yang ada hanyalah makan malam sederhana. Sambil bercanda. Sambil mengenang ayah mertua. Di ruang tamu masih terpajang foto beliau. Aku berdiri di depan foto itu. Lalu berkata dalam hati, "Ya, terima kasih karena ayah percaya kepada saya. Kalau dulu ayah tidak menitipkan amanah itu, mungkin keluarga ini tidak akan pernah belajar menghargai satu sama lain." Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena rindu. Sebelum pulang, ibu mertuaku menghampiriku. Beliau menggenggam kedua tanganku. Alia. Iya, Bu. Ibu punya permintaan terakhir. Apa itu? Jangan pernah berhenti memanggil ibu dengan sebutan, Bu. Aku tertawa kecil. Memangnya kenapa? Beliau tersenyum sambil menangis. Karena setiap kali kamu memanggil, Bu, ibu merasa benar-benar punya seorang anak perempuan. Aku langsung memeluk beliau. Tangis kami pecah sekali lagi. Namun kali ini, tangis bahagia. Hari ini, saat aku menceritakan kisah ini kepada kalian, aku ingin menyampaikan satu pelajaran yang sangat berharga. Warisan terbesar yang bisa ditinggalkan seseorang, bukan rumah, bukan tanah, bukan tabungan, melainkan nama baik, kepercayaan, dan kasih sayang yang terus hidup di hati orang-orang yang ditinggalkan. Aku bersyukur, aku tidak pernah membuka amplop itu sebelum waktunya. Karena kalau aku melanggar amanah, mungkin aku akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, yaitu kepercayaan. Dan pada akhirnya, ibu mertuaku tidak kehilangan seorang menantu. Arga tidak kehilangan istrinya. Aku tidak kehilangan keluargaku. Sedangkan ayah mertua berhasil menyatukan kembali keluarganya, bahkan setelah beliau tiada.